أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله سمع الله لمن حمده. الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah di yaumul akhir kita akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Nabi kita. An-Nabi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyama junatun ma lam yahruha. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Zaimah, Hakim dan dari Alkitab At-Tarikh. Baidah, maksud perisai adalah pelindung diri dari musuh. Begitu pula orang yang berpuasa yang melindungi diri dengan puasanya dari musuh, yaitu setan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dapat menjaga seseorang dari api neraka. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa seseorang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang menyebabkan puasa rusak? Beliau menjawab, berdusta dan membicarakan keburukan orang lain. Jika dihubungkan dengan hadis-hadis lain, kedua hadis di atas sebenarnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Kini kita senang menghabiskan waktu dengan omong kosong. Sebagian ulama berpendapat bahwa berbohong dan membicarakan keburukan orang lain adalah perkara yang membatalkan puasa sebagaimana makan dan minum. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa hal itu hanya menghilangkan keberkahan puasa.
tetapi tidak membatalkannya. Tidak seorang ulama pun yang menentang pendapat ini atau hilangnya keberkahan puasa. Para ulama telah menyebutkan 6 adab berpuasa yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, hendaknya kita menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang, bahkan melihat istri sendiri dengan nafsu, apalagi melihat wanita yang bukan mahramnya, juga tidak melihat tempat-tempat kelalaian, permainan dan tempat-tempat yang tidak boleh dilihat lainnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pandangan mata adalah satu anak panah dari panah-panah iblis. Barang siapa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari melihat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan nur iman kepadanya yang dengannya ia akan merasakan kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Para ahli tasawuf telah menafsirkan bahwa maksud menjaga pandangan adalah menjauhkan diri dari melihat perkara yang dapat melalaikan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hendaknya kita memelihara lidah dari perkataan dusta, mengadu domba, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain, dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa itu perisai bagi pelakunya. Oleh sebab itu, orang yang berpuasa hendaknya atau tidak merusak perisainya dengan menjauhi berbicara sia-sia, senda gurau, bertengkar, dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Maksudnya, jangan terpancing untuk bertengkar, apalagi orang yang mengajak bertengkar itu orang-orang yang paham. Katakan padanya, aku sedang berpuasa. Jika orang yang mengajak bertengkar itu orang yang bodoh, maka katakan kepada diri sendiri, aku sedang berpuasa. Tidak pantas meladeninya. Terutama yang juga harus dijauhi ialah dusta dan membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana ulama secara jelas telah mengemukakan bahwa kedua hal tersebut dapat membatalkan puasa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Dikisahkan pada zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua wanita yang sedang berpuasa, namun keduanya didera lapar yang luar biasa sehingga nyawa mereka hampir melayang. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan hal ini kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengirim sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu agar muntah di dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, tampaklah potongan-potongan daging dan darah segar di dalam mangkuk tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka berpuasa dari makanan halal, tapi memakan perkara yang haram dengan cara membicarakan keburukan orang lain. Hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa membicarakan keburukan orang lain ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi berat sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemukan ajalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita telah mendengarkan hadis-hadis dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah ulum dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang mendengar baik, membacakan baik, yang lebih baik lagi diamalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.